Setelah kita tobat ikut Nabi Adam, lalu kita pun mandi taubat. Mandi taubat itu di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Mandi taubat. Saya Pak Ustaz mandi taubatnya supaya dosa saya lebih terasa hilang, saya mau mandinya di laut. Nah, bisa mandi di laut, apalagi sini dekat pantai kan. Mandi laut, kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Niat mandi tobat tuh Pak Ustaz, tak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Aku niat mandi tobat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi kalau udah diponis dokter tak usah mandi, jangan mandi. Bapak jangan mandi Pak. Kalau saya mandi kenapa? Mati. Wudhu saja. Wudhu pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Tidak boleh kena air karena kena penyakit tulang akut. Asal kena air, jangankan kena air, baru menengok air demam. Maka tayamum. Semen tak bisa, batu-batu tak ada debunya. Cari tepi-tepi yang tak ada debu, cium dulu, jangan sampai bau tai kucing. Sudah tak ada debu, lalu dipukulkanlah ke tapak tangan. Itu di bawah pokok mangga itu ada pasir, debu, tapak tangan. Yang tak boleh kena air. Maka dipukulkan dua tapak tangan, letakkan debu. Kalau ada yang sakit, dibawakan debu ke koran. Tepuk. Sekali tepuk, pukul, tepuk tapak tangan, hembuskan. Baru sapukan ke muka. Menyapukan ke mukanya, tak boleh debu ini mustakmal. Air kalau sudah dipakai tak boleh pakai lagi. Air bekas wuduk tak boleh pakai lagi. Begitu juga ini. Debu yang sudah dipakai tak boleh pakai lagi. Maka menyapukan debunya, ini di pangkal, ini di ujung. Ini di pangkal muka, ini di ujung. Jadi bukan debu itu disapu gini. Tepuk. Ini di pangkal, ini di ujung. Cincin sama jam dibuka. Jam dibuka. Tapi ingat di mana simpan. Hati-hati juga. Kadang kawan ini tobat pas ada kesempatan balik dia balik. Cincin simpan. Simpan. Ingat di mana sudah tak nyimpan. Jangan sampai saking hebatnya kita nyimpan kita tuduh orang lain. Nanti berbusa mulut kita tumbuk. Yang kedua, tangan. Tepuk lagi, pukul. Debu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk bagian bawah. Yang ini untuk bagian dalam. Yang ibu jari ini ke sini. Baru ini sudah. Ini untuk bagian bawah. Ini bagian dalam. Ini bagian sini. Dah. Satu tayamum untuk satu sholat. Tidak pakai kumur-kumur. Dimasukkan. Yang tak bisa mandi wajib pun begitu juga. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tiba-tiba sakit tak boleh kena air, tiba-tiba terbaring. Sedangkan kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Tayamum, menghadap ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Arah ke kiblat. Kalau bisa sholat berdiri, tak bisa sholat berdiri duduk, cari kursi. Tak bisa duduk berbaring, kaki ke sana, kepala ke sini, miring ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tak juga bisa terlentang, pakai mata, namanya sholat isyarat, isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allah. Tak juga bisa, rasalah. Kalau di leher tak ada, tangan. Tak juga ada, agur udah itu dah. Kita sembahyang lah sama-sama. Kalau nampak dia susah meregang nyawa, payah dia sakratul maut, apa yang kita bacakan? Bacakan surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah sakratul maut, illa yassarahullah. Susah punya anak, baca Yasin. Susah nikah, baca Yasin. Susah hati, baca Yasin. Susah sakratul maut, tak mati-mati, baca Yasin. Dipukulkan daun kelor, tak juga mati. Batang kelor, tak juga mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim
tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bacanya pelan. Ini banyak orang baca Yasin tak jelas nah apa-apa. Turjaun, fayakun. Anda bisa baca Yasin cuma itu. Baca pelan-pelan. Malam Jumat masih ada baca Yasin saudara-saudaraku di. Alhamdulillah. Pagi, sore, petang, apa malam? Malam. Tapi yang paling bagus malam tuh baca surat Al-Kahfi. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahum min nur, diterangi Allah cahaya hatinya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat muka. Kadang hati ini tak ada angin, tak ada hujan, susah aja, suntuk aja. Nengok muka orang, tunjuk sipak kan aja. Ini masalah hati ini bukan punya kita. Masalah hati ini bukan punya kita. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika, di Eropa, di Jepang. Tempat orang paling kaya, paling banyak duit, paling hebat. Mobil mewah, rumah megah, hebat. Tapi hati susah. Kenapa? Sempit, karena jauh dari Allah. Orang barat tak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Pergi ke rumah sakit, kasih pil tidur. Makan obat tidur, tertidur. Habis dosis bangun lagi. Orang kita baru nengok muka ustadz, dah tertidur. Mari kita dengarkan pengajian. Ustadz pun mulai, Assalamualaikum. Demikianlah tausiah ini kami sampaikan. Macam ada stylannya di sini. On, off. Di tempat lain, tapi di sini ku tengok tak ada yang tertidur. Panas, gimana mau tidur? Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu pun tak ada yang tertidur, anak-anak pun tak ada yang tertidur. Cuman mereka bukunang-kunang aja sedikit karena panas. Mana cincin saya tadi? Ustadz salah simpan. Ini Pak Ustadz. Cincin kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Jam kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang dibawa apa? Sholat. Makanya sholatlah. Sholatlah. Saya tak ragu sedikit pun warga binaan ini sholatnya tak tinggal. Amin. Mana buktinya? Itu masjidnya besar. Mikrofonnya besar-besar. Padahal dulu pernah ada pelarangan mikrofon. Sini tak ada dilarang. Pakai terus. Hebat. Luar biasa. Membaca Quran. Semua pandai baca Quran. Betul? Siapa yang tak bisa baca Quran, maka bebas bersyaratnya akan ditunda. Hai kalapas-kalapas seluruh Indonesia, kalau kalian mau meniru program yang mencerdaskan umat, datang kalian studi banding ke Lapas Batam. Kalau mau menyelamatkan saudaramu dengan jabatanmu, buat peraturan yang menyelamatkan orang dari azab Allah. Betul? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalapas kami orangnya rajin baca Quran, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Itu amal sendiri. Emangnya mau masuk surga sendirian? Mana enak di surga sendirian? Nggak ada lo, nggak rame bro. Kalau mau masuk surga rame-ramai. Buat peraturan, siapa yang tak sholat berjamaah, kurung. Begitu. Nampaknya kejam, nampaknya keras, sebenarnya dalam hati ingin menyelamatkan karena ingin masuk surga bersama-sama. Cuman kadang orang ini salah paham, tak ngerti dia. Ustadz kok tahu cerita nih? Kutanya Pak Kalapas. Pak, apa yang paling penting ku sampaikan? Kata Pak Kalapas, sampaikan tentang sholat berjamaah Pak Ustadz. Oh, sesuailah, memang itu yang ada di kepala aku Pak. Di mana-mana saya ceramah, kan itu yang saya sampaikan. Semalam di Tanjung Pinang saya sampaikan, layan tayana,
Jangan lagi ada sholat di rumah. Siapa yang sholat di kamar? Siapa yang sholat di kantor? Apa kata Nabi? La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka yang tak sholat berjamaah ke masjid. Anda hidup Nabi sekarang, bertambah titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar karena tak sholat berjamaah. Anak-anak ustadz nih sholat berjamaah di masjid? Yang kalian bohong. Anak-anak ustadz sholat berjamaah? Alhamdulillah. Nyala marah. Marah. Tapi orang tua tak bisa cuma nyuruh anak pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah nggak pergi, ayah udah dewasa. Mana bisa? Kita harus sama-sama ke masjid, harus sama-sama. Tadi subuh saya sholat di masjid. Masjid ramai. Oh, banyak yang terkejut tengoknya. Ustaz sholat. Ya. Saya yakin subuh tadi banyak mereka yang kecewa. Kenapa? Mereka tak bawa HP. Kok tahu mereka? Pasti mereka foto dulu saat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di sini berfoto sama-sama, cuman tidaklah dekat-dekat, jauh. Semuanya senyum ya. Pas saya bilang nanti buncis. Saya sedang bersama dengan warga binaan di Lapas Batam. Buncis. Dah, nanti baru ibu jangan. Ya kalau suami ibu izin. Kalau orang tuh marah nanti malam ibu mengigau. Ya Allah. Saya bukan dusta ini, banyak yang ngaku. Rupanya orang kalau sudah selalu dengar ceramah, pagi dengan ceramah, malam ceramah, bisa dia datang dalam mimpi. Banyak. Suami saya, Pak Ustadz mulai marah dia sama saya katanya. Makanya ibu hati-hatilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah nanti yang datang waktu sakaratul. Sering-sering ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat gitu juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Itulah nanti yang keluar waktu mati, ruh keluar dari mulut, la ilaha. Mati. Adapun orang-orang yang suka mencaci maki, sumpah serapah, jangan heran nanti waktu matinya, kentut. Karena itu aja yang dicakapkan sikit-sikit. Kentut lah sama kau. Kantui uang. Hati-hati. Apa yang paling sering kau cakapkan, itulah yang datang nanti waktu mau mati. Ruh itu waktu mau mati itu rasanya dingin dari bawah. Mengalir rasa-rasa dingin dari ujung kaki ini, sejuk. Dia karena dia mau naik ke atas, sejuk sampai ke lutut, sejuk naik sampai ke pinggang, sampai ke leher, sampai ke, itu namanya gharah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat sebelum gharah. Kalau sudah gharah tak ada gunanya lagi taubat. Taubat. Karena sudah sampai tenggorokan, sampai akhirnya ruh itu keluar dari mulut dan dari hidung, berhembuslah dia, dan mata menengok ruh itu keluar. Makanya semua orang yang mati itu matanya melotot dan mulutnya menganga. Makanya nanti diikat pakai tali. Pokoknya jelek kali lah. Makanya kita pertama kali menengok orang mati itu kita pejamkan matanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li 'abdis samad waj'alhu ma'al ghabirin. Mata terbuka menengok roh keluar. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ada jaminan Abdul Somad husnul khatimah? Tidak. Aku selalu berdoa kepada Allah, aku takut mati su'ul khatimah. Maka dengarkan baik-baik, tempat baik-baik, bersama orang baik-baik, pagi baik, siang baik. Yusbihu mu'minan, subuhnya baik, wa yumsi kafiran, petangnya bisa menjadi tak baik. Na'udzu.
billah. Maka dengarkan pengajian baik-baik, dengarkan baik-baik, niat baik-baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku semua, khusus bagi masyarakat binaan di lapas, diberikan Allah yang terbaik semuanya insyaallah. Hidup ini macam air mengalir, jangan dilawan air terjun, ikuti saja kehendak Allah Subhanahu wa taala. Usaha, doa, tawakal. Lepaskan. Usaha, doa, tawakal. Ustadz Somad cuma ngomong aja enak, ceramah, apalah susahnya menggerakkan anak lidah. Ustadz kan ngomong gitu karena nggak ada masalah. Kalian pikir aku tak ada masalah? Salah ini. Macam-macam masalah sekarang. Kadang kita ngomong enak sama orang, iyalah Ustadz enak, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Kami nggak bisa jalan kemana-mana Ustadz. Kenapa? Karena di kening kami ada bisul. Kami malu mau jumpa orang bisul besar. Akhirnya kami tak keluar-keluar karena ada bisul. Kalian enak. Kenapa begitu? Aku dari tadi tak duduk-duduk. Tahu kalian bisulnya di mana? Rupanya Ustaz tuh dari tadi tak duduk, dia berbisul juga rupanya. Bisul dia tak di kening, bisul dia sekali lupa tuh duduk, pus pecah. Intinya setiap kita ini punya bisul, punya masalah. Kalau tak percaya tanyalah. Nanti nampak orang yang nampak gayanya tenang, coba tanya, di mana bisul kau? Semua orang punya masalah. Bertamulah saya ke rumah orang kaya. Kaya pak, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Kaya, oh emasnya besar, cincinnya besar, pokoknya semuanya besar. Cerita, rupanya masalahnya pun besar. Tak mau saya ceritakan di sini, nanti saya ceritakan didengarnya pula. Aku nih kan. Intinya setiap kita ini punya masalah. Kadang suaminya baik, bininya pula hantu. Istrinya baik, laki Fir'aun. Laki baik, bini baik, anak metal. Anak baik, suami baik, laki baik, menantu celaka. Menantu baik, anak baik, suami baik, istri baik, tetangga rese. Disantetnya. Hidup ini semuanya ada masalah karena dunia memang tempat masalah. Dunia ini tempat ujian iman. Makanya kalau ada orang mengatakan banyak kali masalahku dalam hidup ini Pak Ustaz. Kau mau tahu tempat tak ada masalah? Kau gali liang kubur. Di liang kubur pun tetap aja juga ujian lisan nanti. Ma rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Nanti sampai masanya kita tidak ada masalah ketika masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, selamat datang masuk ke dalam surga dari siapa? Mir Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk ke dalam surga, disitulah nikmat mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Doakan Abdul Somad mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Mau cepat aja dia kita mati. Masih ada 15 menit lagi. Mati jangan pernah takut, karena siapa yang takut mati, mati tetap akan datang kepada dia. Dulu orang kafir musyrik dibuatnya rumah dari kayu, ditutupnya, dikuncinya, dipakunya, masuk dia ke dalam. Lalu datanglah sahabat Nabi bertanya, kenapa kau buat ini kayu buat? Kata dia, aku masuk di dalam supaya malaikat maut tak masuk. Turunlah ayat, ainama takunu yudrikkumul maut, dimanapun kau berada kematian akan datang kepadamu, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kau tinggal di dalam kamar besi yang terkunci di paku, kematian tetap juga akan datang. Michael Jackson masuk ke dalam ruang hampa udara, katanya malaikat tak masuk, mati. Mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit. Yang sakit jangan putus asa. Berapa banyak orang diponis dokter, ketika dicek dokter, bapak pulang makan enak, tidur enak. Kalau dokter nanti ngomong gitu, pulang makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut udah di jalan.
Ibu pulang, makan enak, tidur enak ya bu, pulang. Si ibu menangis, lakinya senyum. Rupanya sampai di rumah ibu ini rajin ibadah, sholat duha, sholat tahajud, zikir, semua dicek lagi sama dokter. Alhamdulillah ibu sudah sehat. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya menangis.